ruangan apa? Kayaknya aku bagusan masuk ruangan ini deh. Kamu berada di ruang laboratorium percobaan simulasi sistem pencernaan manusia. Inilah organ pertama dalam sistem pencernaan manusia. Di sini, proses pencernaan mekanik dan kimiawi terjadi. Apa itu proses mekanik dan kimiawi? Ketika kita makan, untuk mendapatkan energi, makanan yang masuk ke dalam tubuh akan melalui proses pencernaan. Proses yang ada mekanik yaitu ketika makanan dikunyah, dicampur dan diremas, sedangkan pencernaan kimiawi biasanya dilakukan atau dibantu oleh enzim pencernaan. Dan untuk menghancurkan makanannya dibantu oleh air liur yang mengeluarkan glukosa, senyawa antibakteri dan enzim amilase. Oh iya, bagaimana kamu bisa sampai ke tempat ini? Aku terpisah dari rombonganku dan aku tersesat di sini. Tolong, aku terjatuh. Aku tidak bisa menahanmu lebih lama. Aku akan memanggil bantuan. Kamu kenapa ada di sini? Sini aku bantu. Terima kasih Prof telah menolongku. Aku terpisah dari rombonganku dan aku tersesat di sini. Seharusnya kamu jangan main-main di sini ya. Kamu harus hati-hati saat di sini. Nah, karena kamu sudah masuk ke dalam tubuh manusia, yuk kita kelilingi tubuh manusia agar kamu lebih mengetahui apa saja yang terdapat dalam tubuh manusia. Yuk. Selamat datang di kerongkongan. Nah, jadi yang pertama apa pengertian dari kerongkongan ini? Nah, kerongkongan atau refagus adalah tabung otot yang menghubungkan tenggorokan kita dengan lambung. Nah, selanjutnya apa fungsi dari kerongkongan ini? Nah, ada beberapa fungsi kerongkongan dalam sistem pencernaan manusia atau kita. Salah satunya untuk mendorong makanan dan cairan menuju lambung. Lambung maksud saya. Ciri-ciri dari kerongkongan. Kerongkongan memiliki panjang sekitar 20 cm dan dilapisi oleh markosa. Kerongkongan tepat berada di belakang trakea dan jantung serta di depan tulang belakang. Halo semuanya, perkenalkan saya Lambung. Nah, kalian sudah tahu belum fungsi utama dari lambung? Nah, biar saya kasih tahu ya. Jadi, fungsi utama dari lambung adalah untuk mengolah makanan. Dengan asam dan enzim. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa jenis penyakit yang disebabkan oleh si lambung ini. Nah, jadi yang pertama adalah gastritis, yang kedua adalah gastroparesis, dan yang terakhir adalah dispepsia. Sekian dari lambung dan Halo, selamat datang di usus halus. Usus halus adalah bagian organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus memiliki panjang 3 hingga 4 meter. Fungsi dari usus halus adalah menyerap nutrisi dari makanan yang kita makan, contohnya seperti mineral, karbohidrat, vitamin, dan lain-lain. Halo semua, selamat datang di usus besar. Nah, jadi aku berperan sebagai usus besar. Nah, aku merupakan suatu bagian akhir atau ujung dari sistem pencernaan manusia. Nah, hal itu membuat aku berperan penting dalam tubuh manusia loh. Mengapa aku berperan penting dalam tubuh manusia? Karena aku mengeluarkan zat sisa dari makanan yang dicerna loh. Nah, jadi aku juga berfungsi sebagai mencakup penyerapan cairan dan vitamin hingga memproduksi antibodi dan mencegah infeksi. Nah, teman-teman, aku juga merupakan saluran penghubung usus halus dengan anus. Nah, jadi teman-teman, ukuran aku itu mencakup 1-5 meter. Nah, jika dibandingkan dengan tempat tidur, aku itu hampir sama besarnya dengan tempat tidur yang berukuran besar loh teman-teman. Nah teman-teman, secara makroskopis aku terbagi menjadi 6 loh. Yang pertama ada cecum, yang kedua ada kolon ascendens, yang ketiga ada kolon transversus, yang keempat ada kolon descendens, yang kelima ada sigmoid, dan yang keenam ada rektum loh teman-teman. Itu tadi adalah penjelasan mengenai tubuhku.
Semoga teman-teman mengerti bagaimana ya bagian tubuh aku itu atau bagaimana penjelasan dari usus besar. Halo semuanya, selamat datang di rektum. Rektum adalah bagian dari sistem pencernaan yang terletak berdekatan dengan usus besar. Bagian tersebut, ujung awalnya terletak pada akhir dari usus besar dan ujung akhirnya berada pada bagian pendek dan sempit yang mengarah ke anus. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Biasanya rektum akan kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendens. Jika kolon descendens penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, maka timbul keinginan untuk buang air besar. Selamat datang di anus. Nah, pertama saya akan menjelaskan apa pengertian dari anus ini. Nah, anus adalah lubang di mana saluran pencernaan akhir atau fungsi dari anus ini adalah dalam sistem pencernaan kita sangatlah penting karena ini menjadi jalan keluar fase dari tubuh. Fungsi dari anus. Nah, yang terakhir ini adalah fungsi dari anus nih Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, jadi anus yang utama adalah sebagai jalan keluar atau fase atau tinja. Nah, jadi jika ada masalah pada anus kita ini Bapak Ibu dan teman-teman, maka kita bisa mengganggu sistem pencernaan secara keseluruhan. Nah teman-teman, itu tadi adalah penjelasan mengenai pencernaan tubuh manusia. Semoga teman-teman semua dapat paham apa saja organ-organ yang terdapat dalam tubuh manusia. Sekian dari kami, terima kasih.